Semangat ya. Pagi ini kita sebelum memulai proses pembelajaran, tentu kita terlebih dahulu membaca doa ya. Untuk kali ini saya minta kepada kita kelas doa. Silakan. Semua siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ananda, Bapak pertama tentu ingin perhatian dulu ya. Kelas 93, 92. Oh 91. Oke, Bapak lupa ya. Siapa yang ada hari ini nak? Ramah siapa? Yo, mana beliau? Kemudian siapa lagi? Satu orang ya? Safwan nanti Safwan. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Anak-anak semuanya, pagi ini kita akan membahas tentang P5. Apa itu P5? Proyek. Apa? Proyek. Terus apa lagi? Profil. Lagi? Penguatan. Lagi? Pancasila. Lagi? Lupa? Belajar. Bagaimana urutannya? P5 itu? Proyek, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Oke, bagus. Jadi, untuk hari ini proyek kita tentang suara demokrasi. Ya, suara demokrasi. Sebelumnya, Bapak ingin sampaikan dulu pertama tujuan pembelajaran kita. Pertama, tujuan pembelajaran kita setelah proses pembelajaran ini, maka siswa atau Anda dapat memahami dampak keberagaman pendapat dan pemikiran secara umum di sekolah. Artinya, kita dapat memahami keberagaman yang ada di sekolah kita. Yang kedua, setelah belajar nanti, Ananda dapat memahami cara-cara menyampaikan pendapat kita. Pendapat terhadap suara kita. Yang ketiga, Ananda dapat berkolaborasi dengan teman, guru, dan warga di lingkungan sekolah. Artinya, Ananda bisa mengemukakan suara Ananda secara demokrasi. Kan? Ada bersama tiga.
Nah, dapat. Anda sebelum kita mulai atau sebelum kita lanjutkan, tentu kita atau Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Artinya, setelah kita belajar, maka nanti Ananda dapat memahami dampak keberagaman di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, yang kedua, dan tujuannya pembelajaran kita, setelah kita belajar, Ananda mampu mengeluarkan suara secara demokrasi dengan baik di tengah-tengah, baik itu di sekolah maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, setelah kita belajar, maka Ananda mampu berkolaborasi dengan teman, berkolaborasi dengan guru, berkolaborasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bisa dipahami itu? Bisa? Oke. Ada salah satu bentuk dari suara demokrasi itu kita diberikan pertama ya, perhatikan ya. Dalam berdemokrasi kita yang pertama berhak memberikan pendapat terhadap Anda salah satu pembelajaran kita hari ini yaitu tentang suara demokrasi. Dalam suara demokrasi artinya Ananda atau kita diberikan hak untuk berpendapat. Kemudian kita berhak memberikan suara kita dalam memilih ya. Memilih. Baik itu kalau di negara kita secara umum ya, apa yang dipilih? Ada yang tahu? Apa? Presiden dan wakil presiden. Apa lagi yang dipilih? Bupati dan wakil itu dipilih secara langsung. Apa lagi? Ada yang tahu? Caleg. Ya, caleg itu apa artinya? Caleg. Caleg itu calon legislatif. Apa lagi yang dipilih? Apa? Wali negari atau kepala desa ya, atau lurah ya. Apa lagi? Oke, Bapak jelaskan. Pertama, yang dipilih secara demokrasi itu ada namanya pemilihan eksekutif. Pertama eksekutif ya. Yang kedua pemilihan legislatif. Ada yang tahu bedanya enggak? Tahu. Pak, siapa yang bisa? Apa bedanya eksekutif dengan legislatif? Hah? Oke, hello. Ada yang tahu apa? Hah? Oke, dia mau jelaskan ya. Eksekutif itu adalah pemimpin secara umum, seperti kalau dari presiden itu apa? Eksekutif. Di bawahnya apa lagi? Gubernur. Gubernur apakah eksekutif legislatif? Eksekutif. Di bawahnya apa lagi? Bupati dan wakil bupati. Di bawahnya lagi apa? DPR. Di bawah itu ada kita. Bisa lurah, bisa wali negari, bisa kades, ya kan? Itu namanya eksekutif. Legislatif? Apa legislatif? Legislatif itu yang bekerja di DPR. Itu yang mengawasi pemerintah. Ada untuk legislatif
legislatif itu yang dinamakan dengan pemilihan caleg, ya, calon legislatif. Calon legislatif itu atau legislatif itu dia bertugas untuk mengawasi sistem pemerintahan yang dipimpin oleh eksekutif. Dia mengawasi. Oke. Untuk tingkat di atas, siapa itu yang disebut dengan legislatif? Ada yang tahu? DPR RI. Angkat tangannya. Siapa? DPR RI, Pak. DPR RI yang di pusat ya. Pak. Good, kamu sama Nupol. Di bawah DPR RI ada dong? DPRD Provinsi bagus. Pioner. Ya, bagus. Lanjut, di bawah itu ada lagi siapa yang bisa? Dewan. DPRD Kabupaten bagus. Di bawahnya lagi ada tuh? Atau ada lagi nggak yang kurang? Dia empat itu. Ya. DPD RI bagus. Berarti di negara kita legislatif itu ada 4. DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Jadi ada itu sekilas tentang suara demokrasi. Artinya apa? Semua kita sebagai warga negara kita wajib memilih. Penjelasan tentang suara demokrasi sebagai tugas. Ini nggak beda ya. Kita juga tetap memakai kelompok, tapi kelompoknya tugasnya diselesaikan di rumah. Kenapa? Karena kita hari ini kasih evaluasi. Jadi pagi beberapa kelompok. Ingat ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tahu angkanya masing-masing? Oke. Kelompok 1 tugasnya jelaskan tugas dan fungsi anggota DPR RI. Kelompok 1. Kelompok 2 jelaskan tugas dan fungsi serta wewenang DPD RI. Paham? Paham kelompok 2? Kelompok 3 juga sebutkan atau jelaskan tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Kelompok 4 DPRD Kabupaten. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagus. Tugasnya dibuat dalam bentuk makalah. Ya. Dalam bentuk makalah, nanti di situ kalian bikin juga gambar-gambarnya. Tempel ya. Bisa kalian cari di media seperti koran, bisa cari di majalah, bisa juga cari di media sosial atau di tempat-tempat lainnya. Oke, coba ya untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan mensimulasikan tentang pemilihan ketua OSIS. Ini saudara Bapak bikin tadi ya, dibantu oleh teman kalian, beberapa teman. Ini adalah nama-nama calon ketua OSIS di sekolah kita. Jadi nanti akan Bapak bagikan apanya? Dibantu ya, satu kursi. Kita sapa di depan. Satu kursi. Kursi itu aja kawan biru. Ya sama. Kawan. Ini adalah kotak suara
Oke. Kotak suara pemilihan OSIS. Bagus apa? Terima kasih. Oke. Ternyata kita hari ini akan mensimulasikan cara pemilihan. Salah satunya pemilihan OSIS. Bapak akan melakukan kotak suaranya. Nanti kalian pilih, kalian pilih angkanya, kita tulis, nanti akan dimasukkan ke dalam kotak suara. Ada pertanyaan sebelum memilih? Faizal? Yang ditulisnya? Iya, Pak. Ditulis nama dan nomornya. Ya? Sesuai yang ada di Ya, baik. Silakan. hurufnya, Pak. Nama dan Barang buahnya begini, Pak. satu aja. Oh, Pak. Satu aja. Gak boleh bikin nama. Nama kamu jangan ditulis itu. Gak boleh. Ya. Ini apa namanya? Tinta apa? Ini tinta, tandanya kamu sudah mencoblos. Nanti setelah dimasukkan ke sini, maka masukkan namanya di sini. Oke? Begini ya. Sudah selesai? Oke. Silakan lipat. Ini rahasia. Rahasia demokrasi. Silakan dahulu dari barisan sana. Silakan masukkan. Ini, Pak. Nah, Pak Farizal. Tanya nih, Pak. Gak apa-apa.
Cepat ya, cepat ya. Oke, terima kasih. Nanti akan kita laksanakan kegiatannya ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi anak, inilah gambaran dari bentuk cara simulasi pemilihan ketua OSIS. Jadi pemilihan ini hampir sama atau tidak jauh beda dengan pemilihan bupati, pemilihan anggota dewan atau DPR RI, pemilihan presiden, seperti itulah kira-kira. Namun apa perbedaannya? Kalau pemilihan eksekutif dan legislatif itu memilihnya dalam kotak atau bilik suara. Jadi inilah proses pembelajaran P5 kita hari ini. Tetap semangat karena waktu kita sudah habis. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan dulu kepada Ananda sebagai refleksi ya, refleksi untuk kedepannya apa yang mesti kita tingkatkan kedepannya. Nah, silakan si Ceza ya. Dari simulasi tadi, kami belum seutuhnya dapat memahami yang Bapak sampaikan. Ya. Kita sampaikan menggunakan gambar. Oh, oke, bagus. Jadi kata Ceza, untuk simulasi kedepannya tampilkan dalam bentuk gambar. Bagus. Terima kasih ya, pertama ya. Oke, apa lagi? Nah, silakan. Dari simulasi tadi durasinya terlalu singkat Pak. Oke, durasi waktu ya. Waktunya terlalu singkat, terlalu pendek. Oke. Jadi si kayu kami yang pegang dalam simulasi ini kalau bisa waktunya agak panjang ya, kita usahakan depannya bagus ya. Oke. Jadi untuk proses pembelajaran P5 kita ini cukup sampai di sini. Bapak sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lu, rusak lu siap leh. Ketek leh.